Kami datang dengan membawa dumas tertulis Ica Celo alias Ica Cahyani. Yang kedua Mala Agatha alias Lian Samala beserta tim kreatifnya. Tim kreatifnya juga. Kami akan melaporkan berkaitan dengan pornografi. Seperti Gimana? Duo cetol Ica Celo Mala Agatha dilaporin sama Yakuza. Kapan kapokmu? Yuk kita kawal Ayo. sampai duo cetol ini masuk penjara biar nggak terus berulah ya. Terima kasih kawal sampai Ica Celo sama Mala Agatha di penjara. Udah bang, ya deket bang, pengen nampol gua. Beliau setuju dan beliau mau membantu saya untuk menangani kasus ini. Buat Mami Anissa menanggapi video yang viral akhir-akhir ini, sebenarnya bukan hanya aku sama Icam yang dan kenapa netizen kok nyorotnya lebih ke Ica sama Kak Marsida, kan yang nyanyi juga kan ada Jezu. Nah di sini kita juga cuma terikat kontrak Mami. Sebenarnya kita tahu konsekuensinya akan seperti ini, tapi dikerjakan salah, nggak dikerjakan kita kena kontestasi. Itu karena kita terikat kontrak sama produser. Di posisi kita ini kita juga bingung ya. Jadi mohon janji jangan salahkan kami dong. Giliran kondisi susah kena masalah, lu harus banget nyeret-nyeret yang lain lu, ya. Dari sini aja kita udah tahu karakter lu segimananya, Ca. Oh iya, ya. iya. Maksud gua kayak kalau kalian tuh kosong jangan dinampakin banget ya. Mana ada video permintaan maaf dan klarifikasi seperti ini. Ini mah video nantang, video cengengesan, ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa Kuya Budiman yang cantik, yang ganteng, derajat termembayar nol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, kita mau ngebahas video-video yang lagi viral banget ya. Nah, ngomongin soal viral, kalian mungkin pernah nonton video saya terkait Ica Celo yang sekarang ini sudah banyak banget yang melaporkan beliau. Waduh, repot, nangis getih pokoknya ya. Anissa Bahar juga sudah mulai menggandeng pengacara dan akan melaporkan si Ica Celo. Wah, udah nangis getih loh ya. Langsung aja ya kita gas, kita menuju TKP and play. Ditidurin gak apa-apa. Kamu Ica ditidurin gak apa-apa. Ica lagi. Ica lu kebiasaannya emang jangan nyanyi. Ica, Cece. Udah bener-bener nge-DJ malah balik nyanyi lagi. Katanya kalau diambilin gak apa-apa, berarti kalau di-boykot juga. Ya boykot. Gimana kalau misalnya teman-teman sekolah seperantara kita lihat, ha? Kita ini generasi penerus bangsa, calon pemimpin negara, kebanggaan orang tua, bibit unggul, negara. Emang lo bisa tanggung jawab lah kalau misalnya generasi emas kita jadi generasi cemas? Giliran klarifikasinya nunduk lihat bawah, tapi pas ngerubah lirik tanpa izin jadi lagu gak senonoh aja lu gak kejut ya. Iya. Hai. Ini gua kalau jadi Anissa Bahar. Gua bikin dia beneran lo. Awas ya sekali lagi lu kayak gitu. Tak pancal bundulmu suwe-suwe. Ica Celo sama Mala Agatha. Ayo, ini Ica kan Celo. yang lu suka ya kan, viral dengan cara busuk kayak begitu. Cara ya kan busuk. Lu bukan pertama kalinya ya bikin huru hara kayak begini, udah sering ya. Terus ada yang negor lu tuh, si mulut netizen udah beberapa kali negor lu, tapi lu selalu berasa diri lu bener ya kan, dan lu makin menjadi-jadi. Dan sekarang gue yakin lu sengaja ngerubah lagunya si Anissa Bahar supaya apa ya, supaya viral ya kan. Dan sekarang udah viral ya kan, sesuai dengan keinginan lu gitu kan. Jijik banget gue dengernya, sumpah. Kok bisa ya orang kayak lu kayak nggak ada malunya ya. Bener deh, nggak ada malunya gitu loh, merendahkan martabat wanita yang pertama. Kalau lu kan emang mungkin nggak pusingin hal seperti itu ya kan, tapi orang lain gitu loh. Dan gue yakin lu berani nyanyiin lagu seperti itu dan lu anggap itu sesuatu yang lucu dan biasa karena mungkin itu yang setiap hari lu lakuin. Tidur sana tidur sini ya kan, dihamilin sana dihamilin sini, jadi lu anggap itu kayak biasa aja gitu. Udah sehari-hari ya mungkin. Dan lu emang selalu pakai cara-cara kayak begitu buat viral, dan sekarang udah viralin ya. Malah Agatha, kenapa lu nonaktifin komentar? Harusnya lu nggak usah nonaktifin komentar lah.
Ya kan mau viral. Lagian lu kenapa kagak ciptain lagu sendiri sih? Kenapa harus ambil dari judulnya Anisa Bahar? Hah? Ciptain sendiri dong, berdasarkan desahan-desahan atau enggak pengalaman desahan pribadi atau enggak gimana. Ya? Jangan lagu orang. Lagunya merusak moral anak bangsa, nggak suka aku dengernya ngeblenek. Yakuza meneges polisikan Ica Celau dan Malagata terkait konten lagu. Selamat siang kawan-kawan. Kami dengan kedatangan kami ke sini untuk melaporkan Ica Celau bersama Malagata. Datang ke Polres sebagai bentuk partisipasi publik atau masyarakat. Sama tim kreatif ya kena ya. Perilaku yang patut diduga tidak baik untuk kita konsumsi. Kami datang dengan membawa dumas tertulis atas seseorang yang Dia sekarang Oke, lanjut. patut diduga namanya pertama Ica Celau alias Ica Cahyani, yang kedua Mala Agatha alias Lian Samala beserta tim kreatifnya. Tim kreatifnya juga Kami kena. akan melaporkan berkaitan dengan pornografi, seperti video yang sudah beredar berkaitan dengan pelesetan lagu. Menurut hemat kami bahwa itu adalah tindakan yang kurang baik, perilaku yang tidak dapat dicontoh, dan itu mengandung unsur pornografi. Ada beberapa hal yang perlu kawan-kawan ketahui. Kami akan melaporkan pasal 34 junto pasal 8, pasal 36 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang kedua pasal 407 dan 406 huruf A KUH pidana yang baru. Begitu kawan-kawan. Perih anjir dilaporkan. Tinggal kita nunggu dari Anisa Bahar, karena Anisa Bahar kan lagi nyari pengacara nih. Seinget gue ada wawancaranya, tapi nanti lah ya. Kita mau ngebahas netizen dulu, baru nanti terakhirnya di Anisa Bahar ya. Aku dilaporin ya nggak apa-apa, aku dipenjarain ya nggak apa-apa. Dia paling aku dilaporin, vokal dia. aku dipenjarain, aku dilaporin dipenjarain juga nggak apa-apa. Gimana duo cetol Ica Celau Mala Agatha dilaporin sama Yakuza? Siapa nih tim yang dukung Yakuza Meneges? Kalau saya tim mendukung Yakuza Meneges, kapok ya dilaporin. Nah, gara-gara konten-kontennya berbau pornografi. Nah, itu bahaya itu. Merusak mental, merusak moral generasi bangsa. Makanya kalau bikin lagu ya udah yang biasa aja, jangan sampai mengandung hal-hal yang di luar norma-norma, gitu loh. Hah? Kapan kapokmu? Yuk kita kawal. Ayo. Sampai duo cetol ini masuk penjara biar nggak terus berulah ya. Duo cetol. Datang dengan membawa dumas tertulis atas seseorang yang patut diduga namanya pertama Ica Celau alias Ica Cahyani, yang kedua Mala Agatha alias Lian Samala beserta tim kreatifnya. Kami akan melaporkan berkaitan dengan pornografi, seperti video yang sudah beredar berkaitan dengan pelesetan lagu. Menurut hemat kami bahwa itu adalah tindakan yang kurang baik, perilaku yang tidak dapat dicontoh, dan itu mengandung unsur pornografi. Nah, ini baru ormas yang bermanfaat untuk masyarakat, Oh iya, bukan ormas malah ya. meresahkan masyarakat. Terima kasih Yakuza Meneges, kalian mewakili masyarakat yang kesal sama duo cetol ini. Duo cetol. Ya, terima kasih sudah mau melaporkan Ica Celau dan Mala Agatha yang selalu bikin resah dengan lirik-lirik lagunya yang mendesak, yang merusak moral generasi bangsa. Seharusnya ini dilakukan oleh ormas-ormas Islam, Iya, ya. kemana ya? Ormas Islam kan tugasnya mencegah kemungkaran. Kemana ya? Bang? Mereka adanya saat
itu geruduk gereja. Iya, iya. Terus ada orang jual kuliner babi ditutup, ya. Ada pengajian dibubarin gitu. Seharusnya mereka melakukan ini yang dilakukan Yakuza Meneges ini. Sensitif loh, Bang. Saya suka lah sama ormas Yakuza Meneges ini. Mereka juga membongkar dugaan pengicikiwiran santri itu bagus itu ya. Saya rasa ormas saat ini yang bermanfaat banget bagi masyarakat Yakuza Meneges ini karena memang benar-benar ada dan peduli terhadap masyarakat ya. Iya. Semangat terus untuk Yakuza Meneges. Terima kasih kawal sampai Ica Celo sama Mal Agatha di penjara. Udah Bang, ya deket Bang, pengen nampol gua. Enggak, yang jadi pertanyaan gua udah kan di video gue yang sebelumnya juga kan banyak komentar dari netizen tuh. Katanya gini, Bang, Komnas Perempuan kemana ya? Kok diem baik katanya gitu. Karena kan ini menyangkut perempuan ya. Kayaknya cuek ya guys ya. Gak penting kali ya buat Komnas Perempuan ya. Apa takut dirujak lagi sama netizen gara-gara kasus yang kemarin itu statementnya siapa tuh yang kasusnya si Taufik yang di Bandung itu. Takut ya kayaknya Komnas Perempuan kan sekalinya keluar langsung dirujak gitu. Dulu kasus yang kecelakaan kereta api juga statementnya kayak gimana gitu ya, dirujak minta maaf. Terus kasus si Taufik juga kan yang penganiayaan itu juga sama dirujak. Makanya sekarang kayaknya malas dia mereka nggak mau statement atau gimana, padahal ini kan ada menyangkut pautnya dengan perempuan, bener gak sih? Maksud gue kalau lo nggak ada peran ya mendingan ya bener kata Bang Hotman, kalau bisa mah udah bubarin. Gandeng pengacara terkenal Anissa Bahar resmi proses hukum karena lagunya dirubah liriknya dengan kata-kata negatif oleh Ica Celo dan Mal Agatha. Oke, kita gas yuk. Banget ya guys. Dan saya mau Ini banget pengacaranya. kasus saya ini dipegang sama Bapak Stidaren karena saya juga suka juga ngefans juga ya. Jadi saya berharap Bapak Stidaren ini bisa megang kasus saya dan alhamdulillah banget, terima kasih Bapak, beliau setuju dan beliau mau membantu saya untuk menangani kasus ini. Oke. Kan Nisa bisa disebutkan mungkin kronologi kan kita tahu kan memang sedang ramai mengganti atau mengubah lirik lagu Mbak Nisa tuh dengan kata-kata yang tidak senonoh. Iya. Mungkin puncaknya kapan sih pada akhirnya Kak Anissa tahu liriknya diganti? Nah, pertama ini aku cerita sedikit ya. Jadi pertama itu gini, Bang, ada orang DM saya, DM, Mami, ini lagunya liriknya diganti-ganti sama dibikin cover. Aku pikir kayak biasa kan, yang itu kan gitu. Aku pikir udah nggak apa-apa, biarin aja. Oh gitu ya Mami. Nah pas malam aku dikirim tuh videonya sama orang. Ini loh Mami videonya, gitu kan. Kaget aku di situ aku nggak bisa tidur sampai subuh. Sampai subuh aku nggak bisa tidur. Aku marah sama kakakku semua, aku marahin dan kakakku karena kan lagu ini kan udah aku pegang ya untuk lisensinya. Jadi Ya, siapapun yang mau pakai lagu ini harus berurusan dengan saya, gitu, menghubungi saya. Dan kakakku merasa aku nggak pernah jual lagu ini, nggak pernah ada yang minta lagu ini, jadi mereka juga nggak tahu tentang lagu ini kayak gitu. Kalau nggak salah tuh kakaknya itu yang nyiptain ya kali ya? Kan waktu itu pernah diwawancara juga tuh kan. Untuk penciptanya ya. Dan pada akhirnya sempat mend-DM atau menghubungi si penyanyi tersebut atau gimana? Aku sempat yang satu lagi yang namanya DJ Zu ya. Tapi rupanya yang kelihatan sama kalian itu cuma 2, jadi aku pikir dia nggak ikut-ikutan nih. Tapi ternyata katanya ada bertiga ya. Berarti belum sempat komunikasi yang terlalu gimana untuk Belum perihal ada. lagu ini. Belum, tapi kan saya kasih ultimatum kan 3 kali 24 jam saya minta mereka klarifikasi sama saya. Setelah itu masih saya tunggu
nggak ada klarifikasi, ya udah akhirnya saya mencoba menghubungi pengacara saya untuk minta berdiskusi bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Waktu itu somasinya kapan kalau boleh tahu? Tegen Pak Sadi. Iya. Jadi sekarang ini saya baru ketemu ini saya sama pengacaranya karena beliaunya sibuk banget dari luar kota. Baru hari ini berkesempatan ketemu dan kalian sebagai saksi semua yang ada di sini, kalian sebagai saksi saya serius dan saya menandatangani surat kuasa saya kepada pengacara saya. Ya. Berarti ini benar sudah serius untuk menempuh jalur hukum Iya. ya? Karena 3 kali 24 jam menunggu tiket balik tidak ada. Tidak ada. Nggak tahu diri banget ya. Padahal udah disomasi 3 kali 24 jam ya. Berarti 3 hari lah gitu ya. Nggak ada yang minta maaf. Dia minta maafnya itu kalau nggak salah dia klarifikasi minta maaf terkait video klip atau apa atau lagunya gitu. Nggak spesifik sama yang ini, yang punya lagu nih gitu. Loh disangkanya klarifikasi minta maaf gitu dong selesai. Ini sih gara-garanya gitu kebiasaan. Viral rame dirujak netizen, ujung-ujungnya minta maaf masalah selesai. Terus viral lagi dirujak netizen minta maaf selesai. Keenakan, digas sekarang mah coy. Oke. Mungkin Ya, tanda tangan sudah disahkan. Mungkin gimana Bang Sridaran artinya mengkaitkan case ini sendiri dari kacamata hukum? Nah, Ya, kalau menurut dari cerita yang kita dengar, mereka ini diduga telah melanggar 2 pasal dan beberapa undang-undang. Oh, 2 pasal. Salah satunya itu yang undang-undang hak cipta Oke. dan undang-undang ITE. ITE. Ya, undang-undang hak cipta itu ya masuk dalam pasal 5, pasal 9, junto pasal 113, undang-undang nomor 28 tahun 2014. Lalu yang ITE-nya itu ya dia masuk dalam pasal 27 ayat 1 junto pasal 45. Itu masuk dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 ya, perubahan dari undang-undang tahun 2016 itu. Kalau menurut dari ceritanya ya, untuk sekarang yang bisa kita ringkaskan dari sisi saya itu 2 nantinya. Tapi awalnya ya kita baru bikin kuasa. Saya akan saya akan layankan somasi kepada somasi dulu. mereka yang Oke. terkait. Kita lihat bagaimana respon dari mereka. Jika ada etikat baik, mungkin saya kembalikan kepada Mbak Anissa. Kalau nanti mungkin ya belaga hang atau belaga gimana, ya nanti saya kembalikan lagi kepada Mbak Anissa gimana mau kita buat resmi ke kepolisian atau seperti apa. oke Kak. Bang, ini kan tidak hanya sekali ini terjadi, mungkin sebelum-sebelumnya juga mereka sempat merecycle atau mengcover dengan mengubah lirik, namun di case-nya Kak Anissa kan sangat frontal ya, sangat vulgar dan pada akhirnya mungkin Bang Anissa geram sendiri. Mungkin dari kacamata mungkin Bang Daran, apakah akan menerima jalur damai dulu atau keluargaan atau seperti apa sih? Karena yang udah-udah hanya minta maaf saja lalu perkara selesai. Ya gini, minta maaf saja perkara selesai, kan kita kembalikan kepada klien kita ya. Oke. Kita kan di sini mewakili kepentingan klien kita. Ya makanya saya bilang saya akan layankan somasi dulu. Dan mungkin ya kalau yang dulu mungkin mereka nggak pakai pengacara untuk memproses, ya beda sama saya mungkin ya. Untuk yang dulu mungkin beda lah, artisnya juga beda. Dengan saya yang kebetulan saya seorang wanita, kedua saya juga artis nasional. Saya seorang wanita yang dimana di sini juga banyak para wanita yang keberatan ya dengan lirik lagu itu. Dan ada salah satu orang yang ada beberapa orang yang kayaknya menuduh kakak saya yang menciptakan lagu ini, padahal kita sama sekali nggak tahu tentang lirik dari lagu itu sendiri. Oh iya ya. Kak, dampak kejadian yang dialami kakak dengan diganti lagu ini apa sih kak? Pakai Dampaknya lebih ke Ya pastinya psikis, moral, reputasi. betul sekali. Pada job aja ada yang di cancel juga dengan diganti lirik ini mungkin kan? Kalau job itu yang nangani sih manajemen saya ya. Sekarang kan Anissa Bahar sudah menggandeng pengacara. Dia nggak terima nih dengan
lagunya udah diacak-acak begini gitu ya. Nah, kita akan lihat apakah nanti tim manajemennya si Ica Cello ini bakal datang menemui mereka kemudian minta maaf ya, atau memang Anissa Bahar tetap akan melanjutkan proses hukum. Karena setahu gue tadi ada statement bahwa pengacaranya akan mengajukan somasi dulu nih. Punya itikat baik gak nih ketemu dengan Anissa Bahar nih. Nah, kalau misalnya tidak ada itikat baik, seolah-olah menyepelekan, maka mereka baru melaporkan. Nah, saran gue sih Mbak Anissa Bahar ya, kalau misalnya diajak damai mau ya nantinya kayak gitu-gitu lagi. Kalau menurut gue mah sekali-kali lah, soalnya udah sering dia. Salam santum buat Mami Anissa menanggapi video yang viral akhir-akhir ini. Sebenarnya bukan hanya aku sama Icam yang Dan kenapa netizen kok nyorotnya lebih ke Ica sama Kak Marsda kan? Yang nyanyi juga kan ada Jezu. Nah, di sini kita juga cuma terikat kontrak, Mami. Sebenarnya kita tahu konsekuensinya akan seperti ini, tapi dikerjakan salah. Nggak dikerjakan kita kena prestasi. Itu karena kita terikat kontrak sama produser. Di posisi kita ini kita juga bingung ya. Jadi jangan salahkan kami dong, salahkan juga produsernya. Ya masa kita aja ya. Iya. Pelengernya itu loh, melenger banget ya. Giliran udah begini saling salah-salahan, saling seret-seret nama orang lain ya. Si Ica segala bilang, kenapa sih netizen nyorotnya cuma aku sama Kak Mala doang, padahal di situ yang nyanyi ada Kak Jeju juga. Waktu kemarin pertama kali lu nari gedrak-gedruk di jalan, nari horek ya, lu juga kagak ada komplain, pas disorot lu doang, pas yang viral yang terkenal lu doang, padahal ada teman-teman lu yang lain belasan orang juga nari gedrak-gedruk juga, nari horek juga, lu nggak ada tuh bilang kenapa sih yang disorot, yang diviralin, yang terkenal aku doang, teman-temanku yang lain juga nari lo. Nggak ada lu bilang begitu pas kondisi enak ya, lu nikmatin sendiri itu. Giliran kondisi susah kena masalah, lu harus banget nyeret-nyeret yang lain lu ya. Dari sini aja kita udah tahu karakter lu segimananya, Ca. Oh ya. iya. Maksud gua kayak kalau kalian tuh kosong jangan dinampakin banget ya. Rumah hantu aja nggak sekosong ini, masih ada isinya, masih ada hantunya. Kalau kalian nih kayak udah parah gitu kosongnya ya. Mana ada video permintaan maaf dan klarifikasi seperti ini. Ini mah video nantang, video cengengesan ya. Segala bilang jangan salahin kami doang dong, salahin produser juga, kan kami terikat kontrak. Baru terikat kontrak loh, belum terikat tali rapi ya loh ya. Udah akui aja kalau lirik lagu yang dikasih itu memang sesuai sama jiwa dan style kalian. Karena coba kalau kalian dikasih lirik lagu yang isinya ngata-ngatain orang tua kandung kalian, pasti kalian nggak mau nyanyiin juga kan. Udahlah ya, jangan banyak alasan. Alasiku ombo, tapi lu ombo mana alasanmu ya. Udah, orang kayak begini-begini masukin aja guys ya, biar di dalam mereka nyanyi ya. Aku dilaporin ya nggak apa-apa, aku diboikotin ya nggak apa-apa, aku dihujatin, aku dikata-katain. Udah gitu aja, biarin. Udah begini sibuk, kenapa disorot ini yang disorot itu, lampu sorot loh. Iya, Kita kawal terus. Thank you so much buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa nih buat teman-teman untuk mampir ke akun atau video sumber aslinya, alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.